matematika ya. Terus sebelahnya Syahid, sebelahnya depannya ya. Maju deket kamera. Oh iya, Ibu kenal nih wajahnya nih. Iya, Izudin ya. Izudin ya. Ya, alhamdulillah salam kenal ya semuanya. Yang di Alka udah pada kenal belum sama ini yang di Alfu? Udah pernah ketemu belum kalian? Oh, udah pernah ketemu. Alhamdulillah. Jadi ini ya, menarik juga nih. Kita ada kelas satelit begini, jadi walaupun di ruang ada tambahan teman-teman ya di luar jalur ini yang di kelas. Asik. Oke, yang di kelas sudah siap belajar? Yang di Alfu, Ibu minta kalau ada yang tidak dimengerti, jangan malu-malu ya untuk bertanya ya. Ya, sama kalian sama dengan yang lain juga. Baik, Ibu. Oke. Sekarang kita sapa yang online. Wah, ada yang sakit, pakai yang sakit ya. Bulan sakit. Bulan, Mariam. Ya, tapi kayaknya besok bisa masuk lagi. Oh, sakit apa? Kayaknya kecapean karena kemarin. Oh, kemarin outing ya? Seru kah outingnya? Field trip ya kalian nih? Enggak, field tripnya nggak jadi. Oh, nggak jadi? Oh, itu. Diganti waktunya kali ya nanti ya? Iya. Baik, Mariam? Mariam sakit juga, Mariam? Oh, iya. Suaranya lemes banget. Ada Bu Asri juga, alhamdulillah Bu Asri. Ada Nuri. Baik. Yang online, Ibu minta buka dulu kameranya ya, nak ya. Lalu Ibu ingin supaya kalian tidak ngantuk, tidak ketiduran, coba di meja kalian siapkan buku catatannya, alat tulisnya ya. Jadi supaya mencegah nggak ngantuk, gitu lesu, gerakan badannya ya, digerakkan badannya. Kalau nulis catatan masih ngantuk, boleh sambil lompat-lompat dulu, peregangan dulu boleh. Kalau di online kan bebas. Maka dibuka dulu kameranya sebentar, biar Ibu tahu beneran hadir apa enggak. Yuk, kita mulai. Ya, yang di kelas sudah siap ya? Baik. Ya, Wulan sudah siap. Mariam, Amel, Nuri, Ani nggak ada ya? Ani sama Rafif nggak ada ya? Ani ada, Deng. Maaf, Ani. Ani selalu kelihatan cuman apa tuh? Nggak kelihatan, ini cuma kelihatan apa itu, meja. Mariam, Amel, Nuri, Ani, Ibu minta kameranya dibuka dulu. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama berdoa, kita tundukkan hati kita panjatkan dari lubuk hati kita agar Allah membukakan akal pikiran kita terang benderang ya, dan hati kita lapang agar dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, Mariam, Nuri, Ibu. Ya, setor buka dulu. Oke, Nuri. Sehat, Nuri? Oh, pakai masker, Nur? Ada orang lain. Kenapa pakai masker? Di rumah kan nggak ada orang-orang kan? Oke, Ani. Sip. Dengan Mariam nih. Mariam dan Rafif. Siap bukunya, pelajarannya, catatannya? Iya. Oke, Mariam. Oke, filter. Oh, filter. Afif. Halo. Afif. Halo, Afif. Afif. Kalau belum bisa open, ya sebenarnya ada suaranya. Ya, Afif. Tampakkan wajahmu. Teman-temanmu kangen kali nih. Biar yang di Alfu juga lihat nih kegantengan Afif. Wah, apa itu? Kebalik. Iya.
Baik, sip. Ya. Oke, kalau sinyal lemah boleh. Alhamdulillah anak-anak kita kemarin sudah 4 kali dinamika. Wah, pelajaran dinamika ini luar biasa ya, sampai 4 pertemuan. 4 pertemuan ini juga belum selesai sebenarnya, kemarin kan kepotong ya. Nah, jadi Ibu akan melanjutkan sedikit tentang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa sih? Yuk, kemarin kita belajar apa? Hukum Newton ketiga. Good, bagus. Alhamdulillah. Siapa itu? Amir ya? Apa sih? Oh, oke, sip. Kita belajar. Jadi kita kemarin sudah sampai ke hukum 3. Hukum 3 ini menarik ya, anak-anak ya. Kita ulang sedikit lagi ya. Ini hukum 3-nya. Ada yang mau nyampaikan hukum ketiga itu apa? Gantian sekarang yang di Alfu deh. Yang di Alfu hukum ketiga Newton seperti apa bunyinya? Hukum ketiga Newton gimana? Yang di Alfu? Yuk. Yang disebut hukum apa? Hukum aksi reaksi. Tuh tanda kuncinya sudah Ibu kasih tahu tuh, hukum aksi reaksi. Jadi bunyinya bagaimana? Hukum 3 Newton? Jika ada gaya aksi, maka akan ada gaya Reaksi. reaksi. Terus bagaimana besarnya? Sama tapi berlawanan arah. Besar tapi berlawanan arah. Good, bagus. Ya, kita ulang lagi sedikit. Di sini kita, nah, jadi set aja ya, maaf. Nah, jadi hukum 3 Newton. Nah, ini lagi kan. Kita harus ngatur ini biar. Jadi, kita review lagi ya hukum 3 Newton. Oke. Hukum 3 Newton ya. Ini kalau secara kalimatnya tadi jika ada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Nah, kalau pakai notasi matematika itu tidak banyak kata-kata, tidak banyak huruf ya, hanya simbol. Jadi ketika ada gaya aksi ya, maka akan ada gaya reaksi yang besarnya sama, tapi berlawanan arah. Nah ini lucu ya. Jadi kalau kalian melihat rumusan matematika di antara simbol matematika itu tersimpan maknanya ya. Jadi kenapa? Jadi ada makna yang tersimpan dalam rumusan matematika. Nih, ya. Rumusannya cuma begini aja, F aksi sama dengan minus F reaksi. Tapi harus dipahami bahwa setiap kita melakukan gaya aksi, maka akan ada reaksi yang besarnya sama berlawanan arah. Nah, hukum ketiga ini berarti harus ada interaksi ya. Ada interaksi. Interaksi dari benda-benda, antar benda. Jadi tidak hanya melibatkan satu benda, nggak mungkin. Harus ada benda yang lainnya. Jadi kalian selalu ingat kalau ada dua benda berinteraksi, entah itu interaksinya pakai bersentuhan seperti tangan ketemu tangan, atau interaksinya berupa medan. Berupa medan itu ada jarak. Contohnya yang satu punya gaya magnetik. Si magnet ini, badan magnet ini, dia akan mempunyai gaya magnetik ya yang mempengaruhi sekitarnya. Jadi walaupun tidak saling kontak, tapi ada interaksi antara si batang magnet dengan benda lain ya.
Jadi harus ada interaksi ya. Harus ada interaksi. Ini bisa dicatat ya. Harus ada interaksi benda-benda. Lalu kemudian gaya yang pertama, gaya aksi ini bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang sama. Jadi kalau Ibu sebutkan jika misalnya benda, kita sebut aja benda A ya, memberikan gaya. Memberikan gaya. Memberikan gaya pada benda B misalnya ya, pada benda B, maka ya yang disebut dengan gaya aksi ya, itu sebutnya gaya aksi benda A ya, benda A. Maka benda B juga akan memberikan aksi, juga akan memberikan gaya ya, memberikan gaya pada benda A. Nah, pada benda A. Jadi gaya yang disebut gaya reaksi. Gaya reaksi. Jadi jika benda A ini memberikan gaya pada benda B ya, maka benda B juga akan memberikan gaya pada benda A. Yang disebut gaya reaksi, besarnya sama tapi berlawanan arah. Besarnya sama dan berlawanan arah. Lawanan arah ya. Ini boleh dicatat ya. Jadi ingat, gayanya itu akan bekerja pada benda yang berbeda ya. Nih Ibu kasih contoh nih ya. Ini ada orang berdiri di atas tanah. Apa ya yang berinteraksi di sini, benda apa saja? Yuk. Ada berapa benda di sini? Ada 2 benda ya. Pertama orang ini, yang satu tanah, jelas ya. Orang ini tanah. Nah, Pak orang ini, lihat ini interaksinya nih, kakinya menginjak tanah. Nah, ya. Jadi ada interaksi antara orang ini dengan ini, termasuk gaya kontak ya, karena bersentuhan. Nah, pada si bumi ini, tanah akan mendapatkan gaya ke bawah ya. Tanah akan mendapatkan gaya dari orang ya, gaya dari orang. Yang merupakan gaya berat orang ini ya, karena gaya berat orang ini. Nah, gaya berat orang ini, gaya aksinya ini bekerja pada tanah ya. Nah, sementara orang ini juga akan mendapatkan gaya gaya dari bumi yang kita sekarang sebut gaya normal ya. Gaya normal itu. Gaya normal. Gaya normal ini sebenarnya adalah gaya reaksi. Ya, jadi gaya orang ini adalah gaya aksi. Ini gaya sama dengan gaya aksi. Ini maksudnya gaya tekan ya, gaya tekan orang terhadap tanah ya, terhadap tanah. Jadi menekan bumi atau tanah gitu. Lalu si tanah ini, permukaan tanah ini akan memberikan gaya. Ini gaya balik, gaya reaksi. Ini disebut gaya reaksi. Ini adalah gaya reaksi. Gaya reaksi. Ya, jadi gaya reaksi dari apa? Dari tanah ya, dari tanah atau dari permukaan tanah kepada orang, pada orang. Ya. Jadi gaya ini, baik gaya yang ini bekerjanya pada 2 benda yang berbeda nih ya. Gaya tekan ini bekerja pada bumi, sementara gaya orang ini bekerja pada gaya normalnya bekerja pada orang ini. Ingat ya itu ya. Jadi kita harus split, harus memisahkan
mana yang bekerja pada orang itu, dua pada benda A, mana bekerja pada benda B, ya. Supaya nanti kalian nggak bingung. Ibu kasih contoh lagi. Nah, ini contohnya ketika kita berjalan ya. Ketika kita berjalan di sini, ini langkah kita ini memberikan gaya ke depan nih, gaya ke depan. Maaf, kaki kita ini memberikan langkah mendorong ke arah belakang. Coba kalian bisa, kalau misalnya tidak percaya silahkan praktekkan bagaimana kalian melangkah. Coba bisa nggak kalian melangkah tanpa memberikan tolakan atau tanpa memberikan dorongan ke belakang ke lantai? Nggak akan maju kalau kalian nggak bisa. Itu sama dengan jalan di tempat. Kalau coba kalau perhatikan kaki kalian ketika jalan di tempat dengan kalian melangkah ke depan, itu pasti ada bedanya. Ketika ke depan kelihatan kayak mendorong sedikit ya ke belakang, jadi kayak mendorong ke lantai ke arah belakang. Ini ke sini. Ini adalah, nah ini adalah gaya yang diberikan oleh kaki, gaya kaki pada lantai, Nah, arahnya ke belakang, ke belakang langkah ya, ke belakang langkah. Nah, sementara yang ini, kemudian apa? Kemudian lantai akan memberikan gaya ke kaki. Nah, ini gaya reaksinya. Ini adalah gaya reaksi. Yang ini ya, yang hitam ini adalah gaya lantai pada kaki, ya, pada kaki. Nah, berlawanan arah ya. Kalau kaki menolak ke belakang, kalau gaya lantai mendorong kaki ke depan ya, ke depan. Sehingga kita dapat melangkah. Ini juga berlaku kalau kita berenang ya. Jadi anak-anak kenapa misalnya ada orang kok berenang nggak maju-maju, itu mungkin dia kurang dalam memberikan gaya aksi ke air. Jadi kalau misalnya kalian gaya bebas aja ya, ketika gaya bebas itu kan tangan kalian masuk ke dalam air gitu. Nah, tangan air masuk ke dalam air terus mendorong air ke belakang, hop, gitu tangannya itu. Sehingga airnya kemudian mendorong badan kalian. Coba nanti kalau kalian berenang praktekkan kalau tangan kalian itu tidak mendorong air ke belakang. Jadi kalian cuma menekan air begini, tangan cuma menekan air begini, itu nggak akan maju. Kalaupun maju hanya sedikit. Tapi kalau kalian pakai gaya bebas kemudian tangannya masuk ke air, terus airnya kalian dorong sama tangan, itu pasti akan merasa ada dorongan maju ke depan. Gitu. Ya, para ahli olahraga itu memanfaatkan sains ya, memanfaatkan fisika dalam latihan-latihan mereka sehingga dapat performa yang lebih baik untuk dalam olahraga. Nah ini lagi, kalian perhatikan, ini sudah jelas ya, ini interaksinya orang bola dengan orang di sini. Ya, ada kaki menyentuh, ini ada dua benda, bola dan kaki. Ini mudah ya. Pada bola memberikan gaya pada kaki. Ya, pada kaki. Nah, kaki akan mendapatkan gaya juga ya. Gaya dari bola. Gaya dari bola. Dari bola ke kaki. Itu sebabnya ketika kalian menendang lebih kencang, kaki kalian akan merasa lebih sakit ketimbang kalian menendang bola pelan-pelan. Karena begitu semakin kencang kalian memberikan tenaga ke bola, bolanya juga akan ngasih gaya ke kalian. Nah, makanya kaki kalian sakit. Gitu. Nah, ini ada dua. Ada yang mau bisa bantu Ibu untuk menguraikan gaya-gayanya? Nah, perhatikan ini ada lebih dari dua. Ini kan cuma dua ya, orang dengan bola, orangnya cuma satu. Kalau ini di sini ada tiga, nih ada kaki yang pertama, ini kaki yang kedua, ada dua pemain saling berebutan bola nih, ini bola. Coba, ada yang bisa cerita bagaimana gaya-gayanya? Ya, yang di online juga boleh.
Coba yang di kelas deh, siapa yang mau bantu Ibu? Siapa? Ahmad barangkali? Coba lihat ya, kita satu-satu dulu. Kaki A ya, kaki A. Kaki A berinteraksi dengan bola kan ya? Dengan bola. Coba. Ayo Ahmad. Uraikan gaya yang bekerja di antara kaki dan bola. Kaki C juga menang bola. Nah, kita satu-satu dulu ya. Sekarang kaki yang A dulu nih. Pemain A berinteraksi, kan kaki A ini berinteraksi dengan bola ya. Coba gimana nih? Ngasih apa namanya, gaya ke bola. Oke, Ibu kasih, Ibu yang gambarin ya, Ahmad yang ngomong ya, yang nerangin ya. Jadi warnanya Ibu ganti dengan warna biru. Nah, ini, nah ini kakinya ya, memberikan tendangan ke bola. Kurang jelas ini. Ya, ini coba nih, ya terus. Oke, jadi Ibu kasih yang biru ini gaya kaki ya. Pada apa nih? Kaki A pada Bola. ada bola. Oke, terus? Lalu bola memberikan gaya reaksi kepada kaki A. Oke, jadi Ibu kasih lagi warnanya berbeda lagi. Yang ini biru muda. Bola memberikan gaya reaksi pada kaki ya. Jadi di sini yang biru muda gaya reaksi bola ya. Bola pada kaki A. Mudah ya kalau ini ya. Nah, sekarang reaksi berikutnya. Lanjut Ahmad. Sekarang interaksi yang selanjutnya. Ini. Sekarang interaksi yang kedua nih. Yang kedua ini berarti apa? Kaki C memberikan gaya kepada bola. Oke. Jadi pertama kaki C berikan gaya pada bola. Nah ini ya. Ini ya pada bola ya. Jadi kaki C, gaya kaki C pada bola. Terus berikutnya? Bola memberikan reaksi ke kaki C. Oke, bola memberikan reaksi pada sini yang biru muda ya. Jadi gaya bola pada kaki C. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Jadi pada kaki bekerja pada gaya apa saja? Maka pada kaki, jadi pada kaki pada bola. Maaf, pada bola jadinya ada apa saja? Ini bola. Bekerja gaya apa saja jadinya? Yang pada bola nih, pada bola, ini pada bola, ini pada bola. Jadi apa? Pertama bola mendapatkan gaya dari kaki A dan B. Oke, dari kaki A dulu ya. Kaki A arahnya kemana? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Ini ya, gaya dari kaki A. Kasih gitu ya. Nah, kemudian? Lalu kaki C memberikan gaya kepada bola. Oke, nah gini, kaki C memberikan gaya pada bola ke arahnya ini ya. Arahnya ke kiri ya. Gitu. Baik. Nah, terima kasih. Ya, Ibu harap ini paham ya, karena nanti kita kalau melompat misalnya ke soal-soal yang agak rumit, kalau ini nggak dipahami, pusing. Ibu aja baru memahami ini, mungkin Ibu kuliah juga masih suka bingung-bingung tuh, karena kalau digambar itu dijadikan satu semuanya, tanda-tandanya, itu kadang-kadang suka membingungkan. Nah, ini Ibu kasih contoh lagi ya. Ini kita agak sedikit ini,
agak sedikit detail ya, nggak apa-apa ya. Nih, ini hanya satu buku pada satu buku ya. Satu buku, ini satu buku pada meja. Ada meja yang ini ya. Nah, ini kalau seperti ini mudah, sama aja seperti tadi orang berdiri di atas lantai ya, di atas tanah ya. Jadi si bukunya memberikan gaya menekan ke meja. Nah, ini yang merah ini bekerjanya pada meja nih. Ya, jadi yang merah ini adalah gaya tekan buku ya, gaya tekan buku yang sama dengan berat bukunya. Sama dengan berat buku ya. Berat buku pada meja, bekerjanya pada meja ya anak-anak ya, jangan lupa. Jadi yang merah ini bukan bekerja pada tapi bekerjanya pada meja. Nah, kemudian meja memberikan gaya reaksi. Nah, meja memberikan gaya reaksi. Nah, gini. Ini bekerjanya adalah pada buku. Jadi gaya yang biru muda ini adalah gaya reaksi. Meja pada buku ya, pada buku ini pada meja. Nah, ini yang kita sebut gaya normal ya, gaya normal atau gaya normal gitu. Nah, ini sekarang ada tiga benda nih, bukunya ada satu dua, ini buku satu, ini buku dua. Lalu ada meja 3. Nah, ini kita pelan-pelan menguraikannya. Kita sama aja dengan seperti tadi, dengan seperti bola tadi yang ditendang oleh 2 kaki sama. Kita pertama uraikan dulu nih. Pertama bisa dari bawah, dari atas terserah, bebas. Nih. Di sini ya. Ini kan ada 2 buku ya. Jadi pertama kita uraikan dulu. Buku ini buku 1 ya, buku 1 menekan buku 2 ya kan, buku 2. Nah, ini gayanya menekan buku 2 berarti bekerja pada buku 2 ya. Jadi ini kita gambarkan misalnya warna gayanya ini. Nah, ini misalnya kita kasih nama F1. Ini F1. Jadi F1 itu buku 1 menekan buku 2, berarti F1 ini adalah gaya ya, gaya berat dari buku 1 ya. Buku 1 bekerja pada buku 2. Nah, kemudian buku 2 sebagai reaksinya, buku 2 memberikan gaya ke atas pada buku 1. Nah, ini kita sebutnya F2 ya. Nah, ini F2 adalah gaya reaksi dari buku 2 ya, dari buku 2 bekerja pada buku 1, pada buku 1 ya, arahnya ke atas ya, arahnya ke atas. Jadi kalau ini menekan ke berat yang pertama itu ke bawah, maka yang ini ke atas, arahnya ke atas. Gitu. Belum selesai nih. Kemudian buku 1 dengan buku 2 dan buku 2 dengan buku 3, buku 2 dengan meja. Nah, ini buku 3 dengan meja, ada interaksi lagi sini. Jadi di sini buku 2 ya menekan meja. Sehingga meja akan mendapatkan gaya dari sini, gayanya ini gaya bekerja pada meja. Nah, ini F3 misalnya, kasih nama F3. F3 menekan pada meja. Nah,
ini nanti akan mendapatkan gaya reaksi lagi. Akan mendapatkan gaya reaksi ke atas buku ini. Buku 2-nya dari meja. Nih gaya F4. Kasih nama gaya F4. Ini kan gaya aksinya ya, gaya aksi dari buku 2. Aksi buku 2. Maka F4 ini adalah gaya reaksi dari buku 2 pada meja. Pada meja. Itu ya anak-anak ya. Jadi yang pasangan aksi reaksinya ini F1 dengan F2, terus F2 dengan ini F2, F1, F2, terus F3 dan F4 nih aksi reaksinya. Gitu. Nah, ini juga sama nih, ada tiga benda. Ada 3 benda. Yang pertama tangan. Ini ada tangan bekerja pada palu. Ya. Terus yang kedua, palu bekerja pada paku. Nah, itu. Jadi kalau pada palu ini bekerja gaya dari tangan, ya, bekerja gaya dari tangan ke arah tangan tuh biasanya kan dia memukul palu ke bawah ya. Jadi bekerja pada palu di sini, ini bekerja gaya ke bawah dari tangan, F tangan. Tapi kemudian karena dia berinteraksi dengan paku, pada palu juga akan ada gaya reaksi dari palu. Jadi F palu. Itu sebabnya kalau kita memukul palu berasa ya tangan kita kayak ada ditolak gitu ya. Gitu. Ini tidak akan, Ibu ini sama seperti tadi penguraiannya. Jadi ditinjau satu-satu dulu ini yang berinteraksi tangan pada palu, terus palu pada paku. Gitu. Nah, ini juga. Ini kalau dihitung aksi reaksinya, jadi ini misalnya adalah atap ya, atau langit-langit. Langit-langit. Ini ada langit-langit. Kemudian ada tali gantung gitu. Lalu di sini ada lampu di sini, lampunya. Nah, tentu saja ya anak-anak ingat nih. Si Ibu mau tanya, lampu ini kan pasti akan punya berat ya? Ya enggak? Lampu ini punya berat ke bawah ya? Nah, berat ini sebenarnya gaya dari mana nih? Berat lampu gaya dari mana? Kenapa lampu bisa punya berat? Ada yang bisa menjelaskan? Lampu punya berat dari mana? Gravitasi. Gravitasi. Artinya dia dapatkan gaya dari mana? Dapatkan gaya dari mana? Si lampunya ini, berarti lampu dapatkan gaya yang kecil ini dapat gaya dari mana? Gravitasi. Iya, gaya gravitasi itu dapat gaya dari mana sumbernya? Gaya gravitasi betul dari mana? Oh, bumi. Dari bumi. Oke. Nah, ingat ya, kalau dia berarti si lampu ini lampu ya. Berarti lampu akan berinteraksi dengan bumi. Lampu berinteraksi dengan bumi. Nah, gaya reaksinya gimana dong? Kan tadi katanya kalau suatu benda mengalami gaya, dikasih gaya, dia akan ngasih reaksi. Gaya reaksinya dari mana nih? Gaya reaksinya mana? Bekerja pada mana? Ini gaya aksi ya. Ini gaya aksi, Ibu sebut gaya aksi misalnya. Dalam kurung gaya aksi. Nah, gaya reaksinya mana? Ayo, ada yang bisa nunjukin? Kabelnya. Nah, kan bingung berarti ya, belum dipaham berarti. Bukan kabel. Kan. Coba Ani.
Gaya reaksinya mana nih? Ini lampu mendapatkan gaya gravitasi dari bumi. Ya, berarti kan artinya ada interaksi lampu dengan bumi, ya kan? Ini gaya aksinya adalah gaya gravitasi dari bumi, bekerjanya pada lampu, ya kan? Pada lampu, Ibu tulisin lagi nih, pada lampu. Ini gaya reaksinya. Itu berarti gaya reaksinya gimana dong? Nih, dia kalau ada gaya reaksi maka akan ada gaya reaksi katanya. Gimana gaya reaksinya? Gaya reaksinya dari mana? Yang ngasih gaya reaksi siapa? Kalau ini yang ngasih gaya bumi. Oke, lampu punya gaya berat karena bumi yang ngasih, ya, yang ngasih gayanya sehingga lampu mempunyai dapatkan gaya. Lalu gaya reaksinya yang ngasih siapa? Yang melakukan gaya reaksinya? Yuk, Amir kali tahu. Tahu Fauzi? Atau Sabila, coba yang di Alfu. Gaya reaksinya dari mana berarti? Yo, jangan ibu sendiri dong yang ngomong. Nuri. Gaya reaksinya dari mana, Nuri? Ahmad mau coba jawab. Oh, Ahmad ya. Ahmad, ya. Ini sih belum, nggak tahu sih benar atau enggak, tapi Nggak apa-apa. gaya angin yang ke atas gitu. Gaya angin. Nah, itu harus hati-hati ya. Ingat ya anak-anak ya tadi ya. Gaya aksi. Jadi ada kalau satu benda, Ibu ambil contoh nih bolpen ya. Stop screen dulu aja deh. Ibu. Ini Ibu ada HP. Ini ada pentap, Ibu ada ini pensilnya. Kelihatan ya? Ini seandainya si HP ini punya gaya magnetik ya, misalnya ya. Maka gaya magnetik ini terus ada interaksi antara HP ini, misalnya batang magnet, anggap aja ini batang magnet. Ibu sebenarnya punya batang magnet, tapi terlalu kecil kalau dilihatin ke kalian ya. Ini batang magnet. Ini enggak nyambung. Ini ada batang magnet, ini ada besi. Besi. Ini kalau di ini akhirnya nempel ya. Nempel. Jadi ini dia mengeluarkan gaya nih, di sekeliling dia ada gaya magnet. Ketika tidak ada benda lain berarti tidak ada interaksi. Tapi ketika Ibu hadirkan satu benda, ada interaksi antara apa? Interaksinya antara magnet, batang magnet dengan batang besi, ya. Ya. Nah, si batang magnet akan memberikan gaya pada batang besi ini. Nah, ini hal yang menarik yang nggak terlihat oleh mata kita. Ternyata sebenarnya si batang besi ini pun akan memberikan gaya kepada batang magnet. Ya, paham ya? Aksi reaksi, selalu ada aksi reaksi. Jadi kalau Wulan ketemu sama Amel, Wulan ngasih gaya ke Amel, ya, Amel pasti akan ngasih gaya ke Wulan. Ya. Walaupun interaksinya cuma sekedar jauh ya, tapi akan ada gayanya bekerja, yang satu bekerja pada Wulan, satu bekerja pada Amel, ya. Gitu. Ya, jadi pulang lagi nih. Sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini kita belum bahas tali-talinya, baru bahas lampu dengan si lampu dapat gaya. Ibu tanya tadi gayanya gaya apa? Gaya berat, betul Bu. Gaya berat berasal dari mana? Oh, itu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu dari siapa? Dapat dari mana? Dari bumi. Artinya interaksinya lampu dan bumi ya. Jadi ini interaksi lampu dengan bumi anak-anak. Antara lampu dan bumi nih. Lampu dan bumi. Nah, bumi memberikan gaya aksi ke lampu berupa gaya berat. Sehingga si lampunya punya berat. Nah, yang kita kadang tidak sadari bahwa sebenarnya si lampu itu juga memberikan gaya reaksi ya nih ke bumi.
Jadi gaya reaksi ini adalah gaya lampu bekerja pada bumi, ya. Jadi bumi kita ini yang kita pijak ini sebenarnya kita tidak hanya kita yang mendapatkan gaya dari bumi, tapi si bumi juga mendapatkan gaya dari kita, ya. Jadi sekecil apapun kita ngasih impact ke orang lain, ya. Jadi jangan merasa saya mah apalah. Enggak begitu. Setiap orang ngasih impact ke orang lain. Setiap kita berinteraksi pasti ada impact ke orang lain. Walaupun kita nggak ada, misalnya kita nggak punya, saya mah nggak punya kepintaran, saya mah nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa apa. Enggak. Setiap orang tuh pasti punya impact ke orang lain. Asal mereka berinteraksi, ya. Itu. Jadi tiap ada yang berinteraksi, ngasih gaya, maka akan ngasih reaksi. Itu yang harus diingat, ya. Tuh. Nah, baru nih. Kemudian agak rumit nih. Agak rumitnya kenapa? Karena ada benda lain. Benda lainnya tuh apa? Benda lainnya adalah tali. Ini si tali. Bahwa si lampu ini bergantung pada tali. Nah, ini dia. Jadi ada interaksi antara lampu dan tali. Lampu dan tali. Ya. Nah, di sini nih yang kadang-kadang suka bingung nih pemahamannya. Tali mendapatkan gaya. Tali mendapatkan gaya. Ini yang biru ini. Yang ke bawah ini adalah gaya lampu, ya, gaya berat lampu. Gaya berat. Gaya berat lampu pada tali. Pada tali. Ingat pada tali, ya. Lalu jangan lupa nih si lampu juga kan ngasih dapat gaya dari tali karena namanya juga gaya aksi reaksi. Pasti ada ini. Nah, si lampu juga akan dapat sini ke atas gaya reaksi tali, ya, atau tegangan tali pada lampu. Ada lampu, ya. Nah, jadi di si lampu, kalau kita cuma mau ngelihat lampu, berarti lampu itu pertama dia dapat gaya gravitasi dari bumi, ya. Ini pada lampu nih, kita Ibu kasih yang pada lampu Ibu kasih ini. Pada lampu. Jadi pada lampu pertama ada gaya gravitasi bumi, yang kedua ada gaya tarikan dari tali. Ini, ya. Gaya reaksi tali atau gaya tarik tali, ya, atau gaya tarik tali. Gaya tarik tali. Nah, belum selesai nih anak-anak, ya. Panjang, ya. Emang kalau fisika ini emang rada jelimet emang. Orang fisika tuh begitu emang. Tapi dengan sabar mempelajari yang jelimet-jelimet ini banyak inovasi-inovasi teknologi, ya, yang dihasilkan dari ilmu ini. Nih, ingat. Nah, ini ada interaksi baru ini antara langit-langit dengan tali. Ya, ini ada nih, pertama gayanya bekerja pertama sama. Kita yang kuning ke atas sama ini. Nih, ini yang ke atas ini gaya tarik tali, pada lampu, pada langit-langit, pada langit-langit. Lalu pada tali, nah ini pada tali bekerja lagi gaya reaksi dari tali. Oh, snap. Gaya tali bekerja lagi nih. Ini, nah satu lagi nih. Gaya ke bawahnya. Ini apa? Gaya dari tali. Gaya reaksi langit-langit pada tali. Nah, ada tali. Ya. Jadi nih pada tali ada dua gaya yang bekerja, ya kan? Yang pertama adalah, jadi kita simpulkan pada tali. Jadi pada tali, ini tali yang ini. Ada tali
Maka pada tali pertama nih gaya berat lampu pada tali ya, yang ke bawah ini pertama ada 2 nih. Jadi kalau kita gambarkan talinya begini, ini tali putih, talinya merah ya itu. Talinya merah begini. Nah, ini ada 2 gayanya. Pertama, gayanya gaya berat lampu pada tali. Ini arahnya nih, gaya berat lampu pada tali nih, Ibu. Yang pada tali ini dikumpulin ya. Pada tali. Arahnya ke bawah. Ini. Terus satu lagi yang pada tali ini, gaya reaksi tali pada tali ini. Gaya reaksi langit-langit pada tali. Arahnya ke reaksi langit-langit pada tali. Arahnya ke bawah ya? Salah, Ibu. Gaya tarik tali. Oh, kebalik. Ini arahnya kebalik, maaf. Yang dari kebalik ini, Ibu. Maaf. Harus hapus dulu. Ya, hapus semua. Aduh, mohon maaf. Ini terhapus semua, mohon maaf ya, Bu. Ulang lagi. Ini yang pada tali. Jadi ini langit-langit. Lalu kemudian sini ada tali. Nah, ini tadi ada lampu. Ya, Ibu ulangin lagi. Pertama, tali-tali ini menarik langit-langit ke bawah. Gini. Ya. Lalu yang tali ini mendapatkan gaya reaksi dari langit-langit berlawanan arah ke atas. Jadi kalau si tali itu narik langit-langit ke bawah, gaya reaksi tali itu oleh langit-langit ke atas, gitu ya. Terus ini adalah gaya langit-langit ya, langit-langit pada plafon lah ya, plafon rumah pada tali. Nah, yang ini kan tali ditarik oleh berat benda ya ke bawah ya. Saya berat benda ke bawah sini. Gitu. Maka si tali ini akan tali ini ya ampun, Masya Allah. Jadi pada tali ini bekerja gaya berat dari lampu ini yang arahnya ke bawah ya. Ini gaya berat lampu pada tali. Lampu pada tali gitu ya. Nah, talinya nanti si lampu akan mendapatkan gaya dari tali ke atas. Gitu. Jadi pada tali bekerja pada ada 2 ini. Kalau pada lampu bekerjanya satu dari gravitasi, satu dari tali. Gitu. Paham? Jadi ini Ibu kasih misalnya ada gaya, Ibu kasih ini gaya berat ya. Misalnya ini ada F1, lalu ini ada F2, lalu di sini ada yang ke atas ini ada F3. Oh, maaf. Jadi kalau Ibu tanya ini gaya beratnya, kalau Ibu tanya ini adalah ini ada gaya berat dari bumi, berat bumi, maka gaya reaksinya yang mana nih? Ibu ulangi lagi nih. Gaya reaksinya pada siapa? Yuk, yang tadi. Maka reaksinya mana? Mana gaya reaksi dari gaya berat lampu ini? Halo? Rafif? Rafif masih monitor? Rafif? Oh. Ya.
Ah, Hmm, tanya. Gaya ini gaya apa namanya lampu ini kan pendapat gaya berat ya. Gaya beratnya dari mana, Rafif? Rafif. Dewa. Mm-mm. Lampu kan dapat gaya gravitasi katanya ya. Gaya berat ya. Arahnya ke bawah. Ini dari mana asalnya? Meja. Hmm? Dari mana asalnya gaya beratnya? Rafif. Dari langit-langit. Enggak, Ibu lagi tanya ini gaya berat lampu. Gaya berat lampu. Berasal dari mana? Ayo. Gravitasi bumi. Dari bumi ya. Berasal dari bumi. Nah, terus pasangan gaya reaksinya mana? Kan ini gaya aksinya nih. Gaya aksinya adalah gaya berat dari bumi. Maka gaya reaksinya mana? Tapi ini permukaan bumi misalnya. Yuk, gaya reaksinya dari mana ini? Meja. Mana gaya reaksinya? Ini kan misalnya ini kan bumi memberikan gaya berat atau gaya gravitasi ke lampu ya kan? Kan kata hukum Newton 3 kalau ada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi ya. Nah, tapi berlawanan arah. Nah, gaya reaksinya mana, Rafif? Dari meja. Ada di mana gaya reaksinya? Meja. Enggak ada meja ini lampu. Enggak nyimak ya. Ibu, Ya, Amel. Mau coba jawab. gaya reaksinya dari gaya lampu pada bumi. Iya, berarti gaya reaksinya adalah, jadi kalau gaya aksinya tadi ini, W ini, maka gaya reaksinya ini ya. Gaya reaksinya ini, gaya dari mana, Amel? Gaya dari mana? Dari lampu Oh, pada bumi. bagus. Dari lampu pada bumi. Ya, benar. Alhamdulillah. Ya, anak-anak ya. Nih, harus diingat. Ya, lampu pada bumi. Sip. Ya, jangan lupa. Ini aja poin utama. Jadi jangan ketukar ya aksi-reaksi itu karena akan nanti suka ini membingungkan. Gitu. Terima kasih Amel. Nah, ini tadi seperti tadi Ibu sampaikan tadi ya. Jadi si bumi bola ini dapat gaya berupa gaya ini aksinya adalah gaya berat ya. Gaya berat bola dari bumi. Dari bumi ya. Bekerja pada bola ya, bekerja pada bola. Nah, gaya reaksinya adalah ini. F reaksinya. Ini adalah gaya reaksi dari bola pada bumi. Nah, ini kok nggak kerasa Bu gitu? Emang bumi dapat gaya reaksi dari kita gitu. Apa pengaruhnya ke bumi? Nah, untuk tentang pengaruhnya kita pakai hukum Newton yang kedua. Hukum Newton kedua itu apa? F sama dengan M kali A ya. Di sini bolanya punya massa M misalnya sama dengan massanya bola itu tidak terlalu berat ya, paling cuma 1 kilogram juga tidak sampai kayaknya ya. Karena cuma berapa gram gitu ya, mungkin 100 gram gitu ya bolanya. 100 gram masanya. Sementara bumi
Jadi ini kalau kita lihat bola, jadi F yang bekerja pada reaksi nih, gaya aksinya ini kan bekerjanya pada bola ya, bekerja pada bola, bekerja pada bola. Karena bekerja pada bola, maka ini pakai massa bola kali kecepatan bola. Ya, gaya aksinya. Nih, menurut hukum Newton 2 nih, F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Nih hukum Newton. Tapi massanya adalah massa bola. Ini untuk bola. Sedangkan untuk bumi sama. Gaya reaksinya ini dipakai buat gaya M kali A juga sama. Tapi M-nya di sini adalah massa bumi. Massa bumi. Dikalikan dengan percepatan bumi. Jadi si bola dapat percepatan dari bumi, bumi juga sebenarnya dapat percepatan dari bola. Tetapi kan di sini aksi sama dengan reaksi ya. Kan F aksi sama dengan F reaksi kan ya, cuma berlawanan arah ya. Aksinya dari bola segini. Jadi massa bola kali percepatan bola. Nah, ini sama dengan massa bumi yang besar tadi. Bumi besar ya, bumi dikalikan dengan percepatan bumi. Nah, massa bumi ini sangat besar dibandingin massa bola. Ya, ini sangat besar daripada massa bola. Ini jadi massa bumi jauh lebih besar dari bola, Karena harus sama, otomatis kalau ininya diperbesar ya, kalau yang ininya diperbesar, maka ini jadi kecil. Jadi kalau ini kan harus karena sama dengan kalau massanya di sini kecil, percepatannya besar. Kalau ini massanya besar, berarti percepatan sangat kecil sekali. Gitu. Nah, ini yang pas pelajaran sama Bu Ika, kita kenal ada pasang surut ya, pengaruh misalnya bulan terhadap bumi ya, bumi juga ngasih gravitasi ke bulan, tapi bulan juga ngasih gravitasi ke bumi, terasa ketika fenomena pasang surut ya, tapi tidak sebesar gaya dari bumi karena massa bulan lebih kecil dari massa bumi. Jadi bukannya gaya reaksi kita ke bumi tidak ada, dan bumi juga mengalami percepatan, tapi karena massa bumi yang sangat besar, jauh lebih besar dari kita, efeknya ke bumi nggak seberapa. Kalau ke kita berasa efeknya karena kita massanya lebih kecil. Nah, Ibu kasih contoh juga nih. Ini ada lalat ya, atau burung ya, lagi terbang, nabrak bis, nabrak bis yang gede. Ya, kalau ini kan massa bis kan sangat besar ya, massa bis ya. Massa bisnya jauh lebih besar dari massa burung aja ya, ini burung ya, massa burung. Si burung akan merasakan gaya yang besar dari si ketika nabrak dengan bis, pasti ya tabrakan dengan yang lebih besar pasti akan sakit buat burung ya, efeknya sangat besar sekali. Nah, sebenarnya si burung juga ngasih gaya yang sama ke bis, tetapi si bis itu karena massanya besar, efeknya nggak terasa oleh oleh bis. Tapi jelas ya, kita semua itu tetap berinteraksi antara walaupun kita sangat kecil, hanya sebutir atom terhadap benda yang besar, kita akan ngasih reaksi ke benda yang besar ini. Jadi anak-anak ini sama ya kayak kita. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hal yang besar ya, berinteraksilah sama yang maha besar gitu. Jadi kalau kita misalnya capek, malas atau sulit dalam belajar, kesusahan dalam belajar, berinteraksi kayak maha besar. Karena apa? Karena kita berinteraksi, memohon doa atau apa ya, berinteraksi, maka akan membalas ke kita itu. Pasti akan ada sahutan ke kita. Dan efeknya buat kita yang kecil ini akan berasa besar sekali gitu. Ya. Jadi kalau kalian misalnya bersedekah ya, bersedekah itu kan kita katanya sama 1 butir menjadi 600 butir ya. Itu sebenarnya kita berinteraksi. Kita berinteraksi pada yang memberikan rezeki. Kita cuma kasih satu,
balasan buat kita apa? 600 kali, apa 700 kali? Coba cek nanti ya, pelajaran agama. 600 apa 7 kali ya? Ibu itu 600 atau 700 kali. Jadi kita yang kecil ini kalau kita berinteraksi sama yang maha besar, yang kita dapatkan akan besar gitu. Efeknya akan besar. Gitu ya anak-anak ya. Jadi menarik ya aksi reaksi ini. Begitu ceritanya. Udah panjang ya cerita Ibu ya. Udah ngantuk? Udah pada tidur? Ya. Kalau enggak ya catat deh. Kalau misalnya belum ini, kita nonton deh film ya, biar nggak ngantuk ya. Ini biar kalian nggak ngantuk. Maaf. Aduh. Ya, kita tonton dulu bentar ya. Biar nggak ngantuk. Mana? Nah, ya. Percobaan di angkasa ya. Welcome to the European Space Agency, ESA. Newton came up with 3 laws of motion, laws that describe how forces and objects relate to each other. Hi Pedro, Alexander. We can see that they're floating. Ya, ntar. Ini kenapa di rohnya di ruang angkasa, karena tidak ada mereka berada saling floating, saling mengambang gitu, tidak ada gesekan dari tanah dan sekitarnya ya. Nih, kita lihat. Ya. Saling ini yang kita lakukan kemarin itu ya, waktu Davin nama Martin. That's an ISS battery and it looks heavy. Ulangi lagi sebentar. That means that. Nah, ketika mereka mendorong, coba lihat. Setelah mendorong We yang can terjadi see apa? that they're floating. They're pushing against each other and ya move kan? apart. Jadi setelah mendorong, keduanya jadi ikutan terdorong ya. Dua-duanya terdorong. Ini seperti kita kemarin Martin dan Fauzi ya. Tapi karena kalau kemarin itu ada hambatan dari kaki ya terhadap lantai, jadi tidak terlihat efeknya. Nah kalau di luar angkasa terlihat banget nih efeknya nih. Nah, Against each other and dorong, move ya lihat tuh, apart. dua-duanya bergerak tuh, lihat ya. Nah karena berat badan keduanya hampir sama, jadi pengaruhnya hampir sama di keduanya. That's an ISS battery and it Nah looks ini ada heavy. baterai berat di. That means it has a lot of ini. mass, right? Nah yang Once again, satu, they're pushing. yang satu memegang baterainya, jadi yang satu lebih berat nih masanya. Ya coba kita lihat efeknya nih. Jadi ini masanya tidak sama nih si Pedro dengan yang satunya lagi nih. Yang satu lagi ditambah baterai sehingga berat badannya masanya lebih besar. Coba ketika mereka Against each other. dorong, lihat. Alexander Nah, moves tuh, less. lihat. Yang lebih berasa efeknya mana? Yang lebih ringan apa yang lebih berat? Yang lebih ringan. Lebih ringan ya. Lihat tuh, jaraknya lebih jauh dia. Gitu. What we see this time is that for every action, Gayanya there's an equal sama. and opposite Kiri dan reaction. gayanya sama Third law of berlawanan motion. arah. Tapi karena Alexander yang pushes satu against kemudian Pedro. dua tadi ya. Action. This causes Pedro to move. Reaction. At the same time, Pedro pushes against Alexander. Action. Causing Alexander to move in the opposite direction. Reaction. Nah, itu reaksi. And they moved in Dan equal reaksi distance. sama. Action equal masanya juga opposite sama. reaction. The battery's ini. mass is about 80 kilograms. So now the force is the same, Reaksi but the mass is different. Rea- Remember gaya Newton's aksi second reaksinya law of tetap motion. sama. Tapi yang berbeda Action ini and reaction masanya. are caused by the same forces, but they're expressed through different mass. Tuh, katanya. Therefore, Jadi Alexander sebenarnya moves less. gayanya sama tapi bekerja pada masa yang berbeda sehingga
yang masanya kecil berasa lebih jauh. Let's see what the schools Nah, are ini up yang to. ibu ingin kemarin tuh. Here we go. This is like Pedro and Nah, Alexander yang on board satu the lebih berat station. ya, yang satu lebih ringan. We add another girl Didorong, and lihat. they don't Nah. travel as far. Yang terdorong jauh ke belakang yang lebih ringan. The force of throwing the ball makes her move back. Nah, ibu tanya, kenapa ketika saling lempar bola pada semakin jauh? Coba siapa tadi? Mariam. Kenapa ketika mereka saling lempar bola, mereka saling jauh? Tuh lihat. Ulangi lagi dikit ya. The Ini force harusnya of kita throwing coba the ini. ball to travel as far. Nah, lihat nih. Ketika melempar The bola, force of kedua-duanya throwing the semakin ball makes menjauh. her move backwards. Ayo, Mariam, kenapa? Kenapa, Mariam? Nyimak gak, Mariam? Halo, Mariam. Mariam, where are you? Ini yang online ini yang suka begini nih. Pada kemana? Coba deh, siapa lagi gantinya? Tadi yang sakit Wulan. Wulan nyimak nggak tadi videonya, Wulan? Videonya nyimak. Kenapa? Ketika mereka melempar bola, mereka makin jauh, kenapa? Itu gaya dari bolanya. Gaya bola. Ya. Yup. Gaya The bolanya force of kenapa gaya throwing the ball bolanya? makes her move backwards. Hukum yang mana, Wulan? Hukum 1, 2, apa 3? Ayo. Kenapa mereka makin jauh? Kenapa makin jauh? Si bola itu antara hukum 1 dan hukum 3 itu ya. Si bolanya itu tadi dapat gaya kan, dilempar kan, didorong. Karena dia ingat ini konsep inersia. Kalau dia bergerak, dia akan cenderung terus bergerak ya. Iya. Tapi ketika ditangkap tangannya itu, ditangkap, dia otomatis sebenarnya akan masih akan bolanya masih ingin tetap bergerak gitu ya. Nah, itu menjadi gaya aksi ke orangnya sehingga jadi mundur. Ya, paham ya? A collision. That's a force. But do you know why only the guy in front Coba ya. moved? Kenapa yang ujung lebih The students are arranged in what we orang call a Newton's coba. cradle. Skater collides with the first student, action. The first student tries to move away from the skater, reaction, but can't, because there is another student in the way. So, the force of the impact is passed through the next student and onto the end of the line. Then there's nothing stopping the last student, so off he goes. Nah, ya ini gaya hukum 2 dan hukum 3 ya. Jadi ketika temannya ngasih dorongan, ngasih reaksi ke dorongan yang lain. Nah, tapi ketika yang terakhir kan dia nggak punya temennya lagi nih di depan. Dia akan terus bergerak. F sama dengan M kali A ya. Dia terus percepatan akan bergerak. This is like the guys on the ice. Only the last. Oke, ya. Cukup dulu sampai sini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini. Nah, ini. Reaksi. Ada mau menceritakan ini gimana? Ini orang ketika menembak peluru itu tangannya, lihat itu tangannya setelah menembak peluru, dia akan ketolak belakang ya. Ada yang bisa ceritakan gimana nih? Yang di kelas boleh. Gantian yang di kelas, yang tadi yang online, yang kelas sekarang. Coba yang di kelas siapa yang akhwatnya deh gantian. Biasanya Iwan melulu yang di kelas. Coba cerita sama ibu. Siapa yang di kelas? Wati boleh. Atau siapalah?
Coba aksi reaksinya gimana nih? Yang Siapa pertama itu? Yang berbicara siapa? Wati. Wati. Oke, Wati. Gimana, Wati? Yang pertama bulit di dalam tembakannya nyala terus maju ke depan, terus shellnya kedorong, soalnya ada reaksinya jadi ke belakang. Nah, ke belakang tembakannya ikut ke belakang. Ya. Baik, makasih Wati. Jadi Ibu bantu ya ini Wati ya. Jadi kan di dalam senapan ini ada pegas ya yang bekerja pada si peluru ya. Ketika memantik itu kita tarik pegas di peluru, kemudian si pelurunya dikasih gaya oleh senapan tadi, gaya pegas tadi, sehingga si pelurunya terlempar gitu ya, menembak pelurunya. Nah, karena yang dikasih gaya adalah peluru, itu adalah gaya aksinya, maka si peluru akan ngasih gaya reaksi balik ke si senapannya. Kalau peluru dapat gaya ke depan buat nembak, maka si senapan akan memberikan gaya, si peluru akan memberikan gaya reaksi ke senapan. Nah, ingat, peluru itu kan dibandingkan senapan lebih kecil ya masanya ya enggak? Sehingga percepatan peluru sangat cepat, tetapi kalau senapannya tidak terlalu bergerak ke belakang terlalu banyak ya, cuma sedikit ke belakang dikit aja gitu, karena si senapannya lebih berat ketimbang si pelurunya. Begitu. Baik. Nah, ini jadi cerita Ibu tadi, ngalor ngidul Ibu tadi adalah akhir dari pelajaran mekanika kita sekarang. Nanti akan dilanjutkan dengan usaha ya. Hanya Ibu ingin ada oleh-oleh di catatan kalian, karena khawatirnya kalau Ibu tadi nulis di PPT ada yang nggak nulis ya. Jadi Ibu harap ini coba ditulis di catatan kalian, sehingga nanti kalian kalau belajar lebih mudah gitu. Ibu sih tadi berharap kalian sambil nyatet ya. Jadi setelah mendengarkan, nyatet. Nah sekarang ada waktu khusus, silahkan. Tapi diisi oleh kalian sendiri ini. Ini nanti ada beberapa ini, terus hukum 1 dan hukum 2, terus hukum 2-nya seperti apa, hukum 3-nya apa. Jadi ada beberapa kesimpulan ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Silahkan dicatat dan diisi. Waktunya untuk yang pertama ini, sekarang jam berapa? 9.48 ya. Yes, 1 menit aja, silahkan. Nanti Ibu minta kalian menjawab. Nah, ini contohnya, nanti tolong digambarkan ya, ini diagram ininya. Nih diagramnya. Sudah ini? Ya, sambil nyatet, Mariam, Ibu minta tolong diisikan, dijawab. Mariam. Mariam, bangun. Mariam. Mana Mariam? Ini kalau di Ibu panggil, yang online Ibu panggil tidak menyahut, absennya berarti Ibu kasih tanda ya. Artinya kan nggak hadir ini. Harusnya kan bisa nyahut, kecuali kalau memang jaringannya mati ya. Siapa? Rafif, Rafif. Gaya adalah apa, Rafif? Dorongan atau tarikan. Oke.
dorongan atau tarikan ya. Yang dikerjakan pada satu benda selama ada apa? Tadi berulang kali Ibu sebutkan. Ada apa? Yang dikerjakan satu benda pada benda lain selama ada apa nak? Ketika benda itu dua benda itu mengalami apa? Interaksi. Betul, interaksi. Jadi kalau nggak ada interaksi ya nggak ada gaya ya anak-anak ya. Ada interaksi. Satuan gayanya apa? Satuan gaya apa nak? Rafif, satuan gaya apa? Yang di Alfu, satuan gaya apa? Newton dan Din. Oke, Newton dan Din. Terus 10 pangkat berapa nih? Pangkat 5 ya. Gaya termasuk besaran apa? Besaran skalar apa vektor? Vektor. Vektor, oke. Maka memiliki nilai dan arah ya. Dan arah. Nah, untuk mendeskripsikannya, kita bikin gayanya kayak yang positif kalau gimana? Kalau ke atas ya. Jika ke atas Atau kanan. atau ke kanan. Kanan. Terus negatif jika ke bawah atau ke kiri. Ya, kita praktekin ya. 2 Newton ke kanan. Ini berarti 2 Newton ke kanan. Sini, 2 Newton. 2 Newton. Terus 1 Newton sama ke kanan juga. Berarti ke kanan juga. Sama-sama ke kanan. 1 Newton. Gitu. Terus kalau ditanya penjumlahannya, resultannya atau penjumlahannya, tinggal ditambahin biasa aja ya. Karena arahnya sama. 2 Newton sama dengan 3 Newton. Nah, jika gayanya ke kiri berarti tinggal ke sini 2 Newton ke kiri. Up, ke kiri. 2 Newton. Kita kasih tanda negatif karena ke kiri ya. Terus maka gayanya satu lagi ke kanan. Up, ini ke kanan. Gayanya 1 Newton ke kanan. Nah, resultannya bagaimana? Karena dia tadi gaya termasuk besaran vektor, maka kita tulis tandanya 2 Newton negatif ditambah 1 Newton. Hasilnya adalah negatif 1 Newton. Artinya 1 Newton ke kiri ya. Jadi arahnya ke kiri. Arah ke kiri karena negatif. Ya. Sudah selesai semua nyatetnya? Bu Ganti. Oke ya. Oke, sekarang hukum 1 dan konsep inersia. Ayo coba. Apa bunyinya hukum 1? Yang online gantian. Sekarang tadi Rafif sudah. Ani. Kayaknya Ibu dari tadi belum dengar suara Ani deh. Nih, hukum Newton 1 apa nih? Yap. Hukum Newton 1 itu bentar, saya lupa. Oh, ini apa suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang mempengaruhinya adalah 0. Dan suatu benda yang bergerak tetap akan bergerak jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Oke, baik. Ibu bantu tuliskan ya. Jadi benda diam ya batin ya. Ya nih. Yang pertama benda diam ya. Benda diam akan bagaimana? Akan tetap diam. Akan tetap diam. Jika gaya mempengaruhi 0. Oke, benda diam akan tetap diam. Terus kalau benda bergerak? Akan tetap bergerak. Benda bergerak. Gaya yang mempengaruhi. Bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya berarti ya. Tetap bergerak. Berarti kecepatan itu konstan ya? Iya. Bergerak atau kecepatannya konstan. Kecepatan konstan. Dan lurus ya. Bergerak lurus ya. Dan lurus ya. Dan lurus ya. Gerak lurus.
Jika tidak ada gaya. Tidak ada gaya atau gaya resultannya 0, ya, gaya resultannya 0 atau setimbang ya. Nah, sama dengan 0 atau dalam kurung setimbang. Setimbang itu sama besar tapi berlawanan arah. Nah, ini secara matematikanya disebutnya gini, jika F sama dengan 0. Ini F ini sigma F ini sama dengan resultan ya. Atau kita sebutkan F resultan, sama dengan F resultan. Jadi kalau tidak ada gaya berarti F-nya juga 0, F-nya 0. Atau ini. Nah, ini cara matematikanya begini. Nah, sedangkan inersia apa inersia? Inersia apa? Siapa tuh yang mau jawab boleh? Inersia apa? Kemalasan atau kelebaman benda bergerak. Jadi kecenderungan benda, kemalasan boleh, kemalasan benda untuk bergerak ya, untuk berubah gerak ya. Berubah gerak tuh bisa diam-diam terus ya. Bisa kemalasan atau kecenderungan mempertahankan geraknya boleh, kemalasan atau kecenderungan mempertahankan gerak. Ukuran inersia apa sih? Kalau yang semakin besar dia akan susah makin bergerak. Apa tuh ukuran inersianya? Kalau itu kecil, dia akan mudah bergerak, akan gampang bergerak. Kalau itu besar, akan susah bergerak. Jadi kayak batu besar dengan kerikil akan lebih mudah kerikil bergerak ketimbang batu besar. Apa tuh? Jadi ukuran inersianya apa? Ada apa? Ayo, ukuran inersia jadi sama dengan apa? Volume kah? Berat kah? Massa kah? Atau apa? Apa ya yang membedakan benda gampang bergerak dengan benda sulit bergerak? 2 kotak aqua ditumpuk jadi 1 dengan 1 kotak aqua, mana yang lebih gampang bergerak? Mana yang lebih gampang didorong buat bergerak? 1 kotak. 1 kotak. Artinya apanya tuh? Berkaitan dengan bukan volume ya, tapi massa ya. Jadi 1 karung kapas dengan 1 kotak aqua ya akan lebih tetap berat aqua ya. Jadi ukuran inersia adalah massa. Yuk, silakan dicatat. Sudah? Belum. Massa ini berarti satuannya kilogram ya. Ya, berikut ya. Nah, hukum 2 Newton, ayo. Kemudian sekarang yang di Alfu deh, boleh jawab. Hukum 2 Newton apa? Boleh jawab tentang, Ibu kasih kode ya. Percepatan. Ayo, percepatan benda gimana? Akan bagaimana? Akan sebanding ya. Sebanding dengan sebanding dengan percepatan dengan gayanya dan massanya, dan berbanding terbalik dengan massa. Banding terbalik ya. Balik dengan massa. Maaf ya tulisan Ibu ini karena agak buru-buru. Jadi F sama dengan M kali A ya. Jadi kalau kayak bahasanya ini A berbanding dengan F, banding dengan terbalik dengan A. Jika ini ada gayanya, jadi gayanya tidak sama dengan 0 ya di sini ya. Jadi gaya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh soal nih.
Masanya 10 kg. Jadi diketahui M sama dengan 10 kg ya. Terus didorong dengan gaya 20 Newton. Berarti F sama dengan 20 Newton. Ditanya berapa, terus jika gesek, nah ini ada gaya gesek tanah. Ada gaya gesek tanah. Jadi pertama ini gaya pertama, terus dia ada gaya gesek. F gesek sama dengan 10 Newton. Jadi gayanya ada dua nih anak-anak. Ditanya berapakah A-nya? Nah, kita gambarkan dulu ya. Jadi ada peti di sini. Ini ada peti. Didorong. Yang pertama didorong dengan 20 Newton. Pasti dia akan bergerak ke sini kan ya? Nah, dia bergerak ke sini. Tapi ingat kalau gaya gesek dia berlawanan arah dengan arah gerak karena dia sifatnya menghambat. Jadi ini gaya geseknya di sini nih. Berhadapan nih dari tanah ya, dengan tanah ya. Ini F gesek. F geseknya. Nah, ingat ke kiri kita negatif ya. Kalau ke kiri gitu. Jadi kita cari dulu resultannya. Jadi gaya resultannya sama dengan gaya ke tanahnya positif ya. Ini gaya-gayanya 20 Newtonnya positif, 20 Newton. Nah, gaya geseknya berlawanan arah ke kiri, kita anggap ke kiri, maka kita kasih tanda negatif 10 ya. Ini gaya resultannya sama dengan 10 Newton. Arah gayanya sama dengan arah yang gaya yang 20 Newton arahnya ya, searah dengan gaya pertama. Searah dengan gaya 20 Newton. Ini resultannya. Nah, lalu pakai hukum keduanya tadi, pakai hukum kedua. Berarti A-nya sama dengan F per M. F-nya pakai ini ya, 10 Newton. Dibagi dengan masanya 10 kg. Jadi 10 per 10 sama dengan 1 ya. Satuan percepatan adalah meter per detik kuadrat. Detik kuadrat. Gitu. Ya, silahkan catat. Ya, waktu Ibu ya. Oh, sudah mau habis. Sudah ya, ini. Yang ini tadi sudah Ibu terangkan panjang lebar. Silahkan kalian cari sendiri. Hukum 3 Newton itu bunyinya seperti apa, terus kasih contoh oleh kalian sendiri di buku catatan kalian sendiri ya. Itu jadi itu oleh-oleh dari dinamika, pelajaran dinamika, terus hal-hal yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari tadi ya. Jangan underestimate diri kita sendiri ya, sekecil apapun diri kita, selama kita ngasih reaksi kebaikan deh, pasti akan dapat balasannya. Mungkin nggak dapat balasan, pasti akan dapat balasan deh. Kalau kita niatnya ikhlas kepada Yang Maha Besar, maka balasannya akan kita terima karena gayanya dari Yang Maha Besar, efek kita akan sangat besar juga. Gitu anak-anakku sekalian, mohon maaf kalau membosankan atau membuat kalian ngantuk, tapi Ibu harap kalian ambil hikmahnya ya dari pelajaran ini. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya, bisa lewat WA-AG, lewat WhatsApp ke Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nursari. Sama. Ini cerita 3 gaya ya. Kalau